Halo, jumpa lagi dengan saya, Ibu Meta Kurniawati. Sebelumnya, Ibu sampaikan salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang awal terbentuknya alam semesta. Ya, jadi melanjutkan bab yang sebelumnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata dengan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwadeni swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, kita lanjut ke materi. Terbentuknya alam semesta diawali dengan dunia yang berproses dalam waktu cepat atau lambat mengalami kehancuran. Pada saat kehancuran bumi, makhluk-makhluk sebagian besar terlahir di alam abhasyara atau alam cahaya. Pada saat bumi terbentuk kembali, makhluk-makhluk yang meninggal di alam abhasyara akan terlahir kembali di bumi sebagai manusia. Pada awal terbentuknya bumi, pada saat itu hanya tampak air diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan, matahari, bintang, siang maupun malam. Begitu juga tidak ada laki-laki dan juga perempuan. Makhluk-makhluk hanya dikenal dengan sebutan makhluk saja. Nah, setelah waktu yang sangat lama, tanah dengan sarinya yang lezat itu muncul di atas permukaan air, seperti bentuk-bentuk buih atau busa. Tanah ini memiliki warna, bau, dan rasa seperti mentega murni dengan kualitas terbaik dan sangat manis bagaikan madu murni. Makhluk yang memiliki sifat serakah atau lola jatiko berusaha mencicipi dan makan sari tanah yang seperti madu dengan jarinya. Setelah berusaha mencicipi dan memakan, lalu timbul keinginan untuk memecahkan gumpalan-gumpalan sari tanah. Nah, akibat dari tindakan itu, cahaya dalam tubuhnya pun mulai menjadi lenyap, ya. Kemudian bulan dan matahari bermunculan. Siang dan malam dapat dibedakan. Bulan, minggu, dan tahun serta musim juga dapat dibedakan. Nah, akibat tanah yang lezat tadi lenyap, lalu berganti dengan tumbuhan-tumbuhan dari tanah, ya, atau bumi papatiko, yang cara tumbuhnya itu seperti jamur berjenis cendawan. Nah, jamur juga memiliki warna, bau, rasa seperti mentega yang manis, ya, bagaikan madu murni. Nah, makhluk-makhluk mulai memakan jamur sehingga perbedaan penampilan mulai meningkat. Kemudian muncullah sifat sombong, ya, muncul sifat angkuh, ya, kepada
makhluk yang memiliki penampilan buruk rupa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jamur manis itu lenyap. Nah, lalu berganti pula dengan tumbuhan menjalar, ya, yang cara tumbuhnya itu seperti bambu. Begitu juga dengan rasanya pun juga sangat manis seperti madu murni. Kemudian makhluk-makhluk mulai memakan tanaman yang merambat, ya, sehingga tubuhnya menjadi padat, penampilannya kelihatan berbeda dan lebih meningkat. Nah, makhluk-makhluk menjadi semakin sombong, ya, sehingga tanaman merambat pun juga lenyap. Makhluk-makhluk berkumpul dan meratap menyesali tanaman merambat lenyap, ya. Setelah tanaman merambat lenyap, maka berganti dengan tumbuhan padi atau dikenal dengan sali, ya. Tumbuhan padi itu masak di alam terbuka, jadi tidak perlu dimasak lagi, sudah masak di pohonnya, ya. Tumbuhan padi adalah tanaman tanpa dedak dan sekam, serta halus dan berbutiran bersih, sehingga tidak perlu memasaknya, langsung siap dimakan. Makhluk-makhluk yang mempunyai sifat malas mulai mengumpulkan padi, ya. Jadi padinya ditimbun untuk dimakan 2 hari, 4 hari, dan 8 hari. Akhirnya padi yang telah dituai batangnya tidak tumbuh lagi dan mereka harus menunggu lagi sampai batang padi itu tumbuh kembali. Nah, makhluk-makhluk memulai makan padi yang disimpan dan akhirnya dedak mulai menutupi butiran padi. Makhluk-makhluk ini pun mulai makan butiran padi, ya. Hal ini berlangsung selama waktu yang sangat lama. Nah, sehingga perbedaan penampilan setiap makhluk itu lebih meningkat. Bagi yang wanita sudah tampak kewanitaannya, begitu juga dengan yang laki-laki. Kemudian laki-laki memperhatikan keadaan wanita. Begitu juga sebaliknya, ya, wanita memperhatikan keadaan laki-laki. Nah, karena mereka satu sama lain saling memperhatikan keadaannya, ya, kemudian timbullah nafsu indera di dalam tubuhnya. Nah, sebagai akibatnya apa? Ya, mereka kemudian melakukan hubungan kelamin, ya, dan akhirnya lahirlah benih-benih baru, ya. Jadi disitulah, ya, awal munculnya makhluk-makhluk itu, ya. Jadi karena keserakahan, karena kesombongan, ya, akhirnya cahaya mereka pun redup dan akhirnya setelah muncul nafsu, ya, kemudian beranak pinak, ya. Jadi berkembang biak, perkembangbiakan manusia asalnya itu seperti itu. Nah, ya, jadi terbentuknya bumi atau alam semesta itu sudah dijelaskan di dalam Aganya Sutta. Jadi untuk penjelasan materi tentang terbentuknya alam semesta, ya, sudah cukup. Lalu untuk tugas berikutnya, kalian akan membuat bagan, ya, tahap-tahap terbentuknya bumi sesuai dengan Aganya Sutta, ya. Nah, demikian pemaparan materi pada kesempatan hari ini. Begitu juga dengan tugasnya untuk dikerjakan tepat waktu, ya. Akhir kata, Ibu akhiri. Salam Buddhis, Namo Buddhaya.